Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia Putri, NPM 5021236, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dengan submateri pembahasan, yang pertama, dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang kedua, rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 sebagai berikut. 1. Kurikulum satuan pendidikan bukanlah daftar mata pelajaran. 2. Standar kompetensi lulusan ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, dan program pendidikan. 3. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. 4. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan perbedaan kemampuan dan minat. 5. Kurikulum berpusat pada potensi, keterampilan, kemampuan, dan sikap. Yang kedua, dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum darurat, dilakukan pengukuran kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melakukan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus, seperti saat terjadi bencana. Penyederhanaan yang dilakukan dalam kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus dicapai tetap terpenuhi. Dasar hukum kebijakan ini adalah Keputusan Mendikbud nomor 719/P/2020 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2020. Yang ketiga, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kemendikbudristek ingin menegaskan bahwa satuan pendidikan memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk melakukan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks masing-masing sekolah. Dasar pelaksanaan kurikulum merdeka mengacu pada Keputusan Menristek Dikti nomor 56 tahun 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran atau kurikulum merdeka sebagai penyempurna kurikulum sebelumnya. Landasan pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologi, dan landasan teknologi. Kemudian ada rasiologis pengembangan. Yang pertama, rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi, baik tantangan internal maupun tantangan eksternal. 1. Tantangan internal. A. Pemenuhan 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar pengelolaan, standar biaya, standar sarana prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan. B. Perkembangan penduduk Indonesia dilihat dari pertumbuhan penduduk usia produktif. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal yang dihadapi dunia pendidikan antara lain keterkaitan dengan tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan di masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang kedua, rasiologis pengembangan kurikulum darurat.
Terdapat beberapa pengembangan dalam kurikulum darurat yaitu 1. Struktur kurikulum di masa darurat mereduksi dari kurikulum 2013 menyangkut jumlah jam mata pelajaran dan durasi waktu. 2. Pengembangan materi pelajaran di masa darurat dapat dipilih oleh guru materi pelajaran mana yang akan menjadi prioritas dalam pembelajaran dan yang mana yang dapat dipeluri siswa sendiri. 3. Model dan metode pembelajaran dipilih oleh guru disesuaikan dengan kondisi darurat yang memungkinkan dapat mencapai tujuan pembelajaran secara kreatif. 4. Media dan sumber belajar dapat menggunakan sumber dan media apapun yang memang disesuaikan dengan kondisi darurat. 5. Perencanaan pembelajaran atau RPP harus disusun oleh guru. Dalam penyusunan RPP, guru harus merujuk pada SKL, KI, KD, dan indikator. Yang ketiga, rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. Rasiologis pengembangan kurikulum merdeka dirancang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menerapkan kelas mandiri sebagai opsi untuk memprediksi learning loss atau kehilangan pembelajaran. Dari kurikulum ini, yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi, dan fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.